Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar subtema yang ketiga, yaitu tentang energi alternatif pembelajaran pertama. Bagaimana jika energi kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Simaklah tayangan berikut ini. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu, buatlah layang-layang untuk bermain. Bagaimana membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Ketiga, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Keempat, benang wol. Kelima, gunting. Keenam, lem. Cara membuat: yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran jiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Kesembilan, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Kesepuluh, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Terakhir, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Oke, sekarang buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif.
Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Oke, perhatikanlah bacaan berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kamu sudah membaca bacaan tersebut, tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat membuat manfaat, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran yang kedua. Sekian dan terima kasih.